pergi ke sungai memancing buaya, tiba-tiba tergelincir batu. Jawab salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nur Amalia dari PMR Wira Ponorogo akan menjelaskan sedikit materi mengenai kesehatan remaja, yaitu seks dan gender. Seks atau biasa kita kenal dengan jenis kelamin merupakan karakteristik biologis maupun anatomis yang diikuti karakteristik fisiologis tubuh yang dapat menentukan seorang laki-laki maupun perempuan. Seperti contohnya yaitu apabila laki-laki yaitu memiliki penis, testis dan juga dapat memproduksi sperma. Nah, sedangkan perempuan yaitu memiliki vagina, memiliki rahim, dapat menyusui dan juga dapat melahirkan. Hubungan persahabatan antara dua gender ini yaitu laki-laki dan perempuan yang didasari dengan rasa kesetiaan yang ingin berkelanjutan hingga hubungan suami istri dinamakan pacaran. Yang selanjutnya yaitu gender. Secara mendasar konsep gender ini berbeda dengan seks. Gender merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Ada pula yang mengartikan gender ini sebagai pembagian peran dan tanggung jawab dari seorang laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat maupun budaya. Perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila laki-laki maskulin, perempuan feminin, apabila laki-laki rasional, perempuan emosional, apabila laki-laki tegas, perempuan fleksibel, apabila laki-laki agresif, perempuan pasif, apabila laki-laki objektif, perempuan subjektif, dan apabila laki-laki tegas, maka perempuan cenderung lebih lembut. Perbedaan-perbedaan ini dapat dirubah dan juga dapat dipertukarkan. Artinya tidak semua perempuan itu bersifat feminim dan juga fleksibel. Ada perempuan yang bersifat maskulin dan juga tegas. Begitu pula sebaliknya, ada pula laki-laki yang bersifat feminim dan juga lebih lembut. Perbedaan lain dari seks dan juga gender yaitu apabila seks tidak dapat dipertukarkan, maka gender dapat dipertukarkan. Apabila seks tidak dapat dirubah, maka gender dapat dirubah. Apabila seks berlaku sepanjang masa, maka gender bergantung masa. Dan yang terakhir, apabila seks ditentukan oleh Tuhan atau kodrati, maka gender dibentuk oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu peran gender. Perbedaan jenis kelamin akan menghasilkan suatu perbedaan gender, termasuk peran gender. Istilah inilah yang memunculkan suatu peran kodrati dan juga peran gender. Peran kodrati merupakan peran yang muncul berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan peran gender merupakan peran yang muncul berdasarkan norma dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, tetapi dia dapat dipertukarkan. Yang selanjutnya yaitu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak diskriminasi sesuai dengan bersumber dengan keyakinan gender masing-masing. Tindak diskriminasi ini yaitu ada 6. Yang pertama marginalisasi, yang kedua subordinatif, yang ketiga stereotip, yang keempat violence, yang kelima diskriminasi, dan yang keenam multi-burden. Yang pertama yaitu marginalisasi, merupakan peminggiran atau pemiskinan ekonomi. Yang kedua yaitu subordinatif. Subordinatif merupakan pandangan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, yaitu berada pada nomor 2. Yang ketiga yaitu stereotip, merupakan pelabelan atau stigma. Yang keempat yaitu violence, merupakan kekerasan. Yang kelima diskriminasi perbedaan, dan yang keenam multi-burden, beban kerja lebih panjang dan juga lebih banyak. Tindak-tindak diskriminasi ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi. Yang selanjutnya yaitu ada 2 kebutuhan gender, yaitu kebutuhan praktis dan juga kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis supaya seseorang dapat memenuhi fungsi sesuai dengan tugas dan juga peran gender masing-masing. Nah, sedangkan peran strategis merupakan peran yang muncul berdasarkan posisi subordinat perempuan yang kurang menguntungkan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu pemberdayaan. Selama ini perempuan masih belum bisa mengidentifikasi kebutuhan strategis mereka sendiri. Jika diberi kesempatan yang cocok, maka perempuan dapat menjelaskan mengenai posisi, situasi, serta kondisi mereka yang sebenarnya. Jadi, saya sebagai PMR Wira yaitu memiliki peran sebagai peer educator, memberikan edukasi kepada teman sebaya atau orang sekitar untuk mengidentifikasi mengenai seks dan juga gender, dan juga mengetahui berbagai karakteristik yang ada dalam masyarakat.
Jadi kesimpulannya adalah seks merupakan jenis kelamin yang didasari dengan karakteristik biologis maupun anatomis yang diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh dan tidak dapat dipertukarkan. Nah, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang serta dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.